Shalom, selamat malam saya ucapkan kepada kita semua. Dan kita bersyukur buat kesempatan malam ini kita boleh bersama-sama lagi untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita menaikkan pujian ketika menghadapi kehidupan ini. Janjimu seperti fajar pagi hari, bahwa janji Tuhan iya dan amin, dan selalu janji Tuhan terpatri dalam hidup kita, dan itu yang menjadi kekuatan buat kita dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita naikkan pujian ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu. Sungguh kami sadari bahwa begitu dalam kasih Tuhan terhadap kami. Dan sungguh kesempatan ini kami boleh bersama-sama untuk gunakan, untuk datang di hadirat Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Bapa, kami senantiasa terus mengingat akan janji-janji-Mu, supaya kami tidak lemah jalani hidup ini, namun kami tetap kuat dalam menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Dan kami siapkan hati dan pikiran kami untuk membaca kebenaran firman Tuhan, dan terlebih untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Baik, mari kita membuka kebenaran firman Tuhan.
seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa kita akan terus belajar tentang dari Filipi pasal 1 sampai selanjutnya. Filipi pasal 2 kali ini ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11. Namun saya ingin kita baca sampai ayat yang ke-4 saja. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Firman Tuhan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Puji Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan ini. Dan kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan ini, memang itu bicara tentang bagaimana nasihat supaya bersatu di dalam Kristus dan merendahkan diri seperti Kristus merendahkan diri. Kalau kita membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11, maka kita juga akan menemukan bahwa ini sebuah pesan dari Paulus kepada mereka yang ada di Filipi supaya mereka benar-benar melihat akan yang namanya utama dan yang tidak utama. Nah, simpanan yang tepat. Apa yang mereka harus simpan yang tepat. Jadi tema kita pada kesempatan malam ini adalah simpanan yang tepat. Simpanan yang tepat. Kalau kita melihat bahwa untuk menjaga kondisi keuangan saat ini, ya benar, kita harus dianjurkan untuk menabung. Walaupun sebelumnya kita sudah belajar dari kecil, belajar menabung. Akhirnya setelah dengan situasi pandemi virus corona yang terjadi saat ini, memang kita alami kesulitan dengan keuangan. Tetapi bersyukur buat mereka yang sudah selama ini terus menabung, akhirnya mereka juga tidak merasa kekurangan karena masih ada tabungan, begitu ya. Tetapi tabungan juga bisa habis, jadi ya benar harus bijak untuk mengelola keuangan dan ada simpanan yang tepat untuk kita bisa gunakan. Nah, kalau kita perhatikan bahwa ini upaya kita untuk mengantisipasi segala sesuatu yang terjadi. Setidaknya hal ini bisa memberi kita sedikit ketenangan ketika menghadapi situasi yang tidak memungkinkan atau menghadapi masa depan yang penuh dengan perjuangan atau penuh dengan tantangan. Kebutuhan dan tantangan hidup memang kita bukan hanya berkaitan dengan uang, tapi juga ini perihal relasi antar sesama kita. Berarti simpanan yang tepat ini yang saya mau katakan bukan hanya bisa bicara masalah uang, tapi bagaimana relasi kita bersama dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, kita butuh yang namanya cinta dan dicintai. Inilah yang Tuhan inginkan, agar kita saling mengutamakan yang namanya kasih, mengutamakan saling memberi dan menjauhkan yang namanya kebencian dan juga menjatuhkan satu dengan yang lain. Sehingga bagaimana kita bisa merangkul satu dengan yang lain sehingga kita bisa melangkah bersama dengan satu tujuan, yaitu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kalau kita perhatikan bahwa memang ada begitu banyak tantangan ketika kita membangun yang namanya relasi. Jauh lebih besar tantangan atau persoalan dibandingkan dengan apa yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Membangun relasi jauh lebih dari masalah keuangan juga, karena relasi ini penting sekali. Dan oleh karena itu seharusnya kita hidup dalam keharmonisan satu dengan yang lain. Tidak ada kebencian. Ada tabungan kita. Tidak ada kebencian. Dan kalau kita memperhatikan bahwa inilah kehendak Bapa, yaitu ada fondasi dari relasi menjadi modal utama ketika kita menghadapi tantangan, kesulitan hidup. Sehingga kenapa kita perlu sekali yang namanya kasih kita terapkan dalam hidup ini, supaya kita bisa
melihat bahwa ada relasi yang terjadi di antara kita, karena kita hidup di kehidupan sosial yang begitu majemuk. Dan berkorban bagi orang lain, ini merupakan sebuah hal yang akhir-akhir ini susah kita dapatkan. Karena setiap orang ingin yang namanya mencari keuntungan. Tapi firman Tuhan katakan bahwa bagaimana kita menjalin relasi dengan baik dan membangun hubungan dengan orang-orang lain. Biarlah hati kita selalu dipenuhi dengan kasih yang daripada Tuhan, cinta kasih yang daripada Tuhan, sehingga kita juga bisa mempraktekkan itu dalam menjalani kehidupan kita bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari, meski dunia ini menuntut kita melakukan begitu banyak hal yang terkadang bertentangan dengan firman Tuhan, tapi mari kita sebagai anak-anak Tuhan terus pegang firman Tuhan. Karena nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus ini Rasul Paulus sampaikan kepada mereka di Filipi. Dan untuk kita pada saat ini, bahwa kita harus punya simpanan yang tepat, yaitu bagaimana kita membangun kasih di antara kita sesama anak-anak Tuhan, dan bagaimana kita juga saling membangun orang yang ada di sekitar kita dengan motivasi yang bisa kita berikan bagi mereka, dengan semangat yang bisa kita berikan bagi mereka. Karena orang yang ada di sekitar Anda perlu Anda untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan dorongan, untuk memberikan semangat dan bantuan di tengah situasi yang saat sedang dihadapi. Oleh sebab itu, apapun yang pada saat ini Tuhan percayakan kepada kita, mari kita kembangkan dengan potensi yang ada, sehingga semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah perenungan yang saya bawa kita renungkan bersama, untuk kita selalu memiliki simpanan yang tepat di tengah situasi, sehingga apapun yang kita jalani, simpanan yang tepat merupakan sebuah pencapaian yang Tuhan harapkan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur karena kami boleh belajar firman Tuhan pada kesempatan malam ini, yang mengajarkan kami untuk punya simpanan yang tepat. Kami tahu bahwa simpanan yang tepat tidak hanya bicara masalah keuangan, tetapi bicara tentang relasi kami bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, terlebih relasi kami dengan anak-anak Tuhan, agar di tengah situasi yang kami hadapi, di tengah pergumulan yang kami alami, kami saling memberikan motivasi, kami saling memberikan kekuatan, saling mendoakan, saling menopang satu dengan yang lain, sehingga terjadi sesuatu kekuatan yang luar biasa dahsyat untuk kami boleh menyatakan kuasa Tuhan, untuk kami boleh memberitakan Injil, sehingga melalui kehidupan kami Tuhan saja yang kami agungkan dan muliakan. Terima kasih Bapak, sungguh kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu menjelaskan dengan lebih detail kepada setiap pribadi kami, agar kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ucapan syukur kami buat kebenaran firman Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, demikian perenungan kita pada malam ini. Tetap jaga kesehatan dan lakukan yang terbaik dalam jalan hidup ini. Tuhan berkati, amin.